Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Lama tak jumpa. Luar biasa apanya? Kabarnya ya. Waktu cepat berlalu. Nah, slide berikutnya. Banyak masalah yang terjadi. Kita harus terus memandang ke depan, pandang pada Yesus dan pandang pada kerajaannya. Karena kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Kalau kita melihat hal-hal yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, nanti jiwa kita akan tertekan, stres, dan lama-lama depresi. Maka Bapak Gembala Timotius Subekti memberikan tema di tahun 2023, pandang ke depan. Itu ada gambar, orang melihat pakai teropong, pandang ke depan, yaitu kerajaan Tuhan. Memandang kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Hidup perlu yang namanya visi. Dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, where there is no vision, the people perish. Bila tidak ada visi, maka orang akan binasa. Hidup ini perlu punya yang namanya visi. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu visi? Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi akan membuat hidup kita ini menjadi beretika. Kenapa orang hidupnya tidak beretika? Karena tidak memiliki visi. Etika dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Saya ulangi lagi, etika hidup seseorang ditentukan oleh pengetahuannya tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Orang bisa hidup beretika pada saat dia memiliki visi. Apa itu visi? Visi adalah pandangan ke depan. Dia tahu hal-hal apa yang akan terjadi, hal-hal apa yang akan dilakukan di masa depan. Saat orang tidak memiliki visi, tidak memiliki masa depan, maka hidupnya tidak beretika. Hidupnya menjadi sembrono. Contoh ya, orang yang tidak memiliki visi adalah orang yang hidupnya hedon. Orang seringkali mengatakan hedonisme. Apa itu hedonisme? Yang hidupnya ini memuaskan keinginannya, bukan kebutuhan. Tetapi keinginannya yang dipuaskan. Contohnya ya, punya mobil satu, pingin mobil yang lain. Punya baju sudah banyak, karena melihat temannya, melihat pergaulannya, hidupnya seperti itu, ikut-ikutan. Jadi shopping tiada hari tanpa shopping. Itu orang yang hidupnya hedonisme, padahal pendapatannya tidak memungkinkan untuk hal seperti itu, tetapi untuk memuaskan keinginannya. Dia lalu beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, akhirnya terjerat dalam hutang. Suatu ketika ada jemaat di GBT Alpha Omega Semarang, telepon kepada saya, karena saya juga di GBT Pusat itu bergerak di bidang pastoral ya, bidang konseling. Jadi dia mengatakan, Pak, saya terlilit dengan pinjol. Loh, saya tanya, awalnya pinjam berapa tuh Bu? Awalnya saya hanya pinjam 1 juta Pak. Tetapi itu pun tidak saya terima secara utuh 1 juta. Hanya dapat sekitar 700.000 dipotong biaya ini itu. Lalu setelah sekian berapa bulan lewat Pak, hutang saya menjadi 50 juta. Itu saya agak kaget juga ya. Pinjam 1 juta, dalam beberapa bulan tagihannya menjadi 50 juta. Itu ternyata bunga berbunga Bapak Ibu setiap hari. Dan saya tanya kepada orang yang mengerti tentang pinjol ini, gimana cara menghadapi kalau kasus seperti ini. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak bisa sok-sokan tahu jawab ya. Saya harus tanya kepada orang yang tahu. Saya tanya kepada orang yang pernah kerja di bank. Rekan kami, gimana Bu kalau kasusnya seperti ini? Lalu dia memberikan jalan keluarnya ya. Bapak Ibu mau tahu jalan keluarnya apa? Kalau terlilit pinjol, mau tahu? Kalau mau tahu, nanti saya biar diundang lagi sama Pak Arief di tempat ini. Nanti saya akan kasih tahu jawabannya. Kenapa bisa sampai terlilit
utang seperti ini? Karena hidupnya hedonisme. Kenapa hidupnya hedonisme? Karena tidak memiliki etika, dia sembrono hidupnya. Kenapa tidak memiliki etika? Karena dia tidak memiliki visi dalam hidupnya. Tidak memiliki masa depan yang dia lihat, yang bisa mengarahkan hidupnya. Tema bulan Februari 2023, kita masuk di minggu terakhir. Selama 1 bulan ini diberikan oleh Bapak Gembala Timotius Bekti adalah ada masa depan. Saat kita tidak memiliki visi, maka hidup kita tidak etis, kita tidak punya etika. Saya ulangi lagi, saat kita hidup tidak etis, maka tidak akan ada masa depan yang baik bagi hidup kita. Kalau orang sudah terjerat seperti ini, utang seperti ini, apakah ada masa depan yang baik? Tidak ada. Teman istri saya juga begitu ya, curhat kepada istri saya, pinjem uang, pinjol, 3 pinjol. Dan akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Karena diteror. Tidak bisa bayar, diteror, ditelepon di tempat kerjanya. Dan akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki pandangan di depan, kita tidak tahu ada masa depan di depan kita, maka hidup kita menjadi sembrono. Visi akhir yang mulia membuat hidup kita beretika mulia. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah bagaimana akhir hidupmu. Bagaimanakah akhir hidupmu? Nanti kita periksa dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Akhir hidup kita ditentukan oleh pikiran sorgawi apa duniawi. Percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati adalah jaminan bagi yang mati dalam Kristus akan bangkit dan masuk dalam sukacita kekal. Selama 1 bulan kita akan membaca ayat ini, next slide, dalam Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat 29 sampai 31. Selama 1 bulan ini kita membaca 3 ayat ini, dan dari 3 ayat ini dibagi per minggu ya, dan kita masuk ke bagian yang terakhir di bagian yang saya kasih huruf kuning itu. Jika minggu pertama dijelaskan mengenai kita berasal dari keturunan Allah, kita ini hidup kita ini kekal. Mati Pak, selesai. Bukan, mati adalah awal dari kehidupan sesungguhnya. Nah itu terus 2 minggu lalu, dan sekarang masuk ke ayat 31. Saya akan bacakan, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti, dalam kurung ini bahasa lainnya jaminan, tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Hidup adalah pilihan, tadi WL sudah mengatakan, saya setuju. Hidup adalah pilihan. Saya mau ke sini juga memilih. Mau lewat tol, Kerapia, apa melewat Sumowono. Sebelumnya kemarin malam saya memilih baju mana yang saya mau pakai. Nanti pulang ini saya memilih mau lewat jalan mana, mau memilih mau makan di mana. Hidup adalah pilihan. Mau hidup dalam kebenaran dan mencari kemuliaan Allah, atau hidup tidak beretika, sembrono, hidup tidak dalam kebenaran, mencari kemuliaan diri sendiri. Banyak hamba Tuhan yang mencari kemuliaan diri sendiri, bukan mencari kemuliaan Allah. Pada saat ditugaskan melayani di gereja kecil, wah, ogah-ogahan. Saya dengar teman cerita seperti itu. Dikasih kesempatan melayani di gereja yang jemaatnya tidak banyak, bajunya di lengannya dilipat, tidak pakai dasi. Setelah khotbah pulang tidak ikut sampai selesai.
Kita bisa menilai orang-orang seperti ini mencari kemuliaan diri sendiri. Coba diundang di tempat yang besar, jumlahnya ribuan. Pasti saya yakin dia lebih menyiapkan pakaian yang lebih baik. Dia akan mengikuti sampai selesai. Mari, hidup adalah pilihan. Kita mau memilih yang benar, apa yang tidak benar. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Kami sebagai pengkhotbah hanya bisa menganjurkan, memberikan jalannya. Apakah Bapak Ibu ingin menjalani jalan itu? Kita tidak bisa paksa. Tentukan pilihan kita sekarang, jangan tunda lagi. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, oke, saya mau komitmen saat ini, mulai saat ini, saya menentukan, saya memilih hidup saya dalam kebenaran. Saya tidak mau hidup dalam yang penuh dengan dosa, keduniawian, karena saya tahu ada masa depan. Kita hidup paling banter berapa tahun toh? 70-80 tahun kata Alkitab. Setelah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Next slide, dalam Roma 2 ayat 6-10 saya bacakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dengan kebahagiaan, kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Perhatikan, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani dan juga orang Semarang dan juga orang Temanggung. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani dan juga orang Semarang dan juga orang Temanggung. Hidup adalah pilihan. Ayat ini memberikan kita pilihan. Kalau mau hidup kekal, mendapat balasan dari Tuhan, mendapat upah dari Tuhan, lakukan hal yang baik, hal yang mulia. Tetapi kalau kita mau masuk dalam penderitaan dan kesesakan selama-lamanya, lakukan hal yang jahat. Hidup ini berpacu dengan waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setuju dengan omongan saya? Ada yang bisa menjamin 1 jam kemudian kita masih bisa hidup? Wah, harta saya miliaran, Pak, puluhan miliar. Bisa menjamin 1 jam lagi masih bisa hidup? Tidak ada yang menjamin. Saya selalu, beberapa belakangan ini saya selalu diingatkan dalam pikiran saya, ayo kamu ini berpacu dengan waktu. Pada saat waktu itu masih ada bagi hidup kita, pakai baik-baik. Berdampaklah bagi orang lain. Saya berusaha, saya melakukan, saya tidak pandang orang kaya atau miskin, saya berusaha, saya layani. Gereja yang saya gembalakan di Tanah Mas itu sekitar 280 orang yang aktif sekarang setiap minggu, dan 80%-nya adalah oma-opa. Dan itu kita tahu kalau oma-opa sedikit-sedikit, kalau yang tidak menjaga kesehatan dari muda, sedikit-sedikit sakit. Sedikit-sedikit sakit. Sakit kok sedikit-sedikit. Jadi saya masih kunjungi mereka. Karena saya taruh dalam pikiran saya berpacu dengan waktu. Saya tidak tahu besok saya hidup atau tidak. Selagi saya hidup, saya pakai baik-baik waktu ini. Colek kanan kirinya, katakan pakai baik waktumu. Gitu. Omong ke sebelahnya, pakai baik waktumu. Mari kita buka dalam Mazmur 97. Ayat 1-12, kita baca perbagian. Sesuai dengan tema bulan Februari ada masa depan. Maka ada apa di masa depan? Itu pertanyaannya. Ada apa di masa depan? Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tadi slide yang awal kita melihat orang meneropong apa? Kerajaan Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan, pasti ada yang memimpin. Namanya seorang raja.
Siapa raja di masa depan? Ya, ini kita baca di ayat 1. Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Siapa yang menjadi raja? Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mendapat jaminan akan kebangkitan, akan dibangkitkan kalau kita terlebih dulu percaya pada yang memberi jaminan. Saya minta supaya kita datang di rumah Tuhan ini, pada saat kita mendengar firman Tuhan ini, kita semakin diyakinkan. Kita semakin percaya bahwa kita punya Tuhan yang adalah Raja. Raja di atas segala raja. Di masa depan, Dia akan memimpin. Dan kita juga akan memimpin bersama-sama dengan Dia, jika kita masuk dalam kerajaannya. Saya harap pada saat kita setiap kali mendengar firman Tuhan, setiap kali membaca firman Tuhan, semakin diyakinkan, oke, saya semakin yakin. Saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang hebat. Tadi WL mengatakan saya punya Tuhan yang perkasa. Saya setuju. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita. Bagi Allah-Allah yang lain, bagi raja-raja yang lain, itu terbatas. Ratu Elizabeth memimpin Inggris berapa lama? Bercokol 90 tahun, akhirnya terbatas juga. Tetapi kita punya Tuhan yang adalah Raja, yang berkuasa, memerintah selama-lamanya. Kita harus percaya, saya yakin saya punya Tuhan yang besar. Tadi saya sampai sini datang jam 6.40, saya dengar suaranya Pak Arif ya nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan kita memang Tuhan yang besar. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Slide berikutnya. Tuhan adalah Raja. Saya ulangi lagi, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pula bersukacita. Slide. Mazmur 47 ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mazmur 95 ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Pada saat kita tahu kita mempunyai Raja seperti Tuhan kita, tidak usah khawatir hidup kita. Kenapa orang sering kali kalah? Karena ada rasa khawatir. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Kekhawatiran kita itu yang bakal membunuh kita. Orang kena COVID, wah saking khawatir takutnya, sampai akhirnya imunnya turun dan meninggal. Coba kita tidak khawatir karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan, saya tidak perlu khawatir. Hidup mati saya di tangan Tuhan, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Kita melihat Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Raja seperti apa Yesus itu pertanyaannya? Kita masuk dalam question and answer. Next slide, Q&A. Raja seperti apa Tuhan kita itu? Apakah dia raja yang diktator? Apakah dia raja yang otoriter? Apakah dia raja yang koruptor? Banyak pemimpin-pemimpin negara yang koruptor, korupsi, banyak. Raja seperti apa Tuhan kita? Next slide, dia adalah raja yang maha adil. Ayat 2, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Pakai slide saya aja. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Dalam kitab Pengkhotbah menyatakan, tidak ada keadilan walaupun ayo baca Alkitab Bapak Ibu. Tidak ada keadilan walaupun di pengadilan sekalipun. Coba kita lihat sekarang, pengadilan kita apa adil? Yang korupsi puluhan miliar hukumannya berapa? Yang maling ayam hukumannya berapa? Karena keadilan, pengadilan itu bisa disuap. Tetapi kita punya Tuhan yang maha adil. Kalau dia menghakimi pasti seadil-adilnya. Tidak bisa disuap.
Next slide, Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita bisa baca dalam Sakarya 9 ayat 9, dalam Wahyu 16 ayat 7 yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Seringkali kita bergaul dengan orang, mungkin curhat dengan orang, tetapi orang itu tidak adil. Membela yang lebih punya duit daripada yang tidak punya duit. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang adil. Siapa Tuhan kita? Dia adalah Raja yang maha besar, perkasa. Lagu-lagu tadi mengatakan dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang perkasa. Dalam Yesaya 9 ayat 6b dikatakan, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa saya bisa mengatakan Tuhan kita Tuhan yang besar? Dibuktikan dengan ayat yang keempat dalam Mazmur 97 dan ayat yang kelima. Kilatnya menerangi dunia. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung luluh di hadapannya. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Coba kita bayangkan. Adakah penerangan yang bisa menerangi seluruh bumi? Tidak ada. Tetapi Tuhan kita bisa mengadakan. Dan dikatakan kilatnya menerangi dunia. Dan dia sendiri adalah terang dunia. Kita harus percaya. Ya, saya punya Tuhan. Saya punya Raja yang adil. Saya percaya saya punya Tuhan yang perkasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu mengatasi segala masalah saya. Hidup tidak lepas dari yang namanya masalah. Tetapi kalau kita punya Tuhan yang mengatasi segala masalah, kita tidak perlu khawatir. Banyak kesaksian yang saya alami selama saya di Semarang. Bagaimana Tuhan saya itu Tuhan yang besar, Tuhan yang saya layani itu Tuhan yang perkasa. Ada hal-hal yang tidak timbul dalam hati saya sekalipun, ternyata Tuhan sediakan. Salah satu hal yang besar dalam hidup saya bisa kenal dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kalau saya dulu di Bali, tidak ke Semarang, saya tidak kenal sama yang namanya Pak Arif, ya. Saya tidak kenal sama Bapak Ibu di tempat ini yang luar biasa semua. Saya lihat wajah-wajahnya tidak berubah, tetap awet muda, ya. Seperti gembala sidangnya yang awet muda. Usia berapa ya Pak Arif? 60? Hah? 60 tahun. Kelihatannya seperti 59. Memang gembala Bapak Ibu luar biasa awet mudanya. Jangan lupa habis ini durian ya Pak Arif. Dia adalah Tuhan yang adil. Adil. Dia adalah Raja yang besar. Dia adalah Raja yang maha mulia. Ayat 6 dan ayat 9 next slide. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Satu, siapa Tuhan kita, siapa Raja kita? Dia Raja yang adil, maha adil. Dia Raja yang maha besar. Dia Raja yang maha mulia. Karena kita tahu dia adil, dia besar, dia mulia, maka kita sebagai orang yang dipimpin rakyatnya adalah, apa yang harus kita lakukan adalah menyembah. Next slide, dia Allah yang patut untuk disembah. Untuk apa Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan ini? Untuk apa? Mendengar firman Ia. Untuk apa? Memuji dan menyembah. Karena kita sadar, hidup saya ini semua karena anugerah. Saya punya Tuhan yang menciptakan saya punya Tuhan yang menebus saya punya Tuhan yang maha besar, maha adil, maha mulia. Maka untuk itu saya datang untuk menyembah Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan kita.
Kita semua diciptakan oleh Tuhan kita. Setiap nafas yang kita hirup itu pemberian Tuhan kita. Saya sering berkunjung ke rumah sakit kalau melihat orang di IGD, di HND, di ICU, bagaimana nafasnya sudah ngap-ngapan. Dan setiap tarian nafas itu bayar. Memakai oksigen tidak gratis Bapak Ibu, bayar. Kalau kita masih ada di sini duduk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nafas dengan baik, itu semua karena pemberian Tuhan. Kita tidak perlu bayar. Bayar dengan penyembahanmu. Bayar dengan pujianmu. Pertanyaan berikutnya, apa yang raja harapkan pada rakyatnya? Dia seorang raja. Kita ini rakyatnya. Apa yang raja harapkan terhadap rakyatnya? 1, slide, mengasihinya. Mari jemaat Tuhan di Temanggung, saya sudah jelaskan kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia adalah raja, berarti kita rakyatnya. Apa yang raja inginkan kepada kita sebagai rakyatnya? Mengasihi dia. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Raja itu mengharapkan rakyat-rakyat yang mengasihi dia. Kata mengasihi ini dari bahasa Ibraninya ahab. Kalau dari bahasa Yunaninya adalah agape. Apa itu kasih agape? Kasih Tuhan pada kita. Kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan kita memiliki kasih sampai kasih agape. Bapak Ibu tahu kasih agape apa? Memberi tidak menuntut, membalas. Kasih yang mau rela berkorban. Saya yakin Bapak Ibu ada di tempat ini karena Bapak Ibu sudah berkorban mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kalau tidak akan ada di tempat ini. Butuh pengorbanan betul untuk datang ke tempat ini. Bangun lebih pagi, minggu biasanya libur, berkendara mengeluarkan uang untuk bensin, mengeluarkan tenaga, waktu. Itu karena kita mengasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Saya mengasihi Tuhan dibuktikan dengan apa? Slide-nya tadi, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa bukti saya mengasihi Tuhan? Saat saya melakukan segala perintahnya. Pada saat saya punya anak 1, saya bisa lihat dia mengasihi saya apa tidak. Pada saat saya memberi perintah, dia lakukan apa tidak. Tuhan juga tahu, mata Tuhan mengawasi kita setiap hari. Pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat kita baca firman Tuhan, isi hati Tuhan, perintah Tuhan, kita lakukan apa tidak. Seringkali kita menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Buktikan dengan tindakanmu. Jangan hanya manis di bibir. Mari Tuhan mau kita taat pada setiap perintah Tuhan. Slide berikutnya, apa yang raja mau untuk rakyatnya lakukan? Membenci, menjauhi dosa. Ayat 10b, ayat 10a dikatakan, hai orang-orang, bukan hari ya, salah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Kata kejahatan ini juga konotasi dengan dosa. Orang yang membenci kejahatan atau membenci dosa, jika dia memiliki roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu setuju dengan saya? Saat kita punya rasa takut akan Tuhan, maka kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir dulu. Oh, ini Tuhan tidak suka. Ini pelanggaran, ini dosa. Maka kita harus menjauhi. Saya kasih ayat di situ, tolong next slide. Ayub 1 ayat 1.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita catat saja, mungkin tidak ada di LCD, Ayub 1 ayat 1, Amsal 8 ayat 13a. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Pada saat kita takut akan Tuhan, kita akan membenci dosa. Kenapa orang seringkali melakukan dosa? Karena dalam orang itu tidak punya rasa takut akan Tuhan. Setiap kali saya berulang tahun, saya minta kepada Bapak Gembala untuk mendoakan saya. Tolong doakan saya. Dan setiap kata-kata, kalimat itu selalu ada. Tuhan, berikan hamba-Mu ini roh takut akan Tuhan. Saya berusaha untuk hidup saya yang singkat ini. Berusaha supaya rasa takut akan Tuhan itu ada dalam hidup saya terus. Saya berusaha untuk tidak melakukan dosa setiap hari. Dosa yang paling mudah kita lakukan apa toh sebetulnya? Bohong. Tepat sekali jawabannya. Coba kalau orang sudah punya pil atau will, mau kemana? Kongko sama teman. Padahal pergi sama selingkuhannya. Mudah sekali untuk berbohong. Pada saat saya masih tinggal di Bali, karena saya sharing ya, kehidupan tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Di masa lalu saya juga, kita bisa belajar dari masa lalu orang. Tidak hal yang baik-baik saja. Masa lalu saya sebagai anak pendeta, hidup saya juga tidak baik-baik saja. Berbohong adalah sesuatu hal yang mudah untuk saya lakukan. Menyakiti istri hal yang mudah saya lakukan. Tetapi sejak saya di Semarang, saya mau belajar. Saya melihat keteladanan Om Bekti, saya melihat keteladanan rekan-rekan saya. Saya hidup dalam lingkungan yang benar. Saya memperdalam firman Tuhan. Di situ hidup saya bisa dirubahkan. Saya yakin firman Tuhan ini mengubahkan. Kita perlu punya komunitas yang baik, yang tepat, supaya hidup kita ini berubah. Semenjak saya di Semarang, Om Bekti mengatakan, kamu tahu apa tidak? Tidak tahu karena belum dikasih tahu. Tuhan itu dikatakan adalah, Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 17 ayat 17. Yang mengatakan firman Tuhan itu kebenaran, Tuhan itu adalah firman dan Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau kita bohong itu kita mengatakan apa toh? Ketidakbenaran. Berarti pada saat saya bohong, Bapak Gembala mengingatkan saya, kamu sama dengan melawan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa mengkoreksi hidup kita kalau kita masih suka bohong. Karena tidak punya roh takut akan Tuhan. Kita diingatkan, pada saat kita bohong, itu sama dengan kita mengucapkan ketidakbenaran. Sama dengan kita lawannya Tuhan yang adalah kebenaran. Jangan berani-berani Bapak Ibu untuk melawan Tuhan. Apa yang Raja harapkan kepada rakyatnya? Yang ketiga adalah hidup benar. Ayat 11, terang sudah terbit bagi orang benar. Tuhan mengharapkan kita ini menjadi orang benar. Dan dia mengatakan kalau kamu menjadi orang benar, terang itu sudah terbit. Bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Orang dikatakan benar jika ia setia melakukan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Kalau kita melakukan firman Tuhan, cukup sampai di sana? Tidak. Tetapi melakukan firman Tuhan dengan setia. Butuh yang namanya ketekunan,
kesetiaan dalam melakukan setiap firman Tuhan. Mungkin kita hari Minggu kita sudah melakukan firman Tuhan, sudah taat firman Tuhan, sudah. Bagaimana hari-hari lainnya? Tuhan mengharapkan hari-hari lainnya pun kita setia melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menilai, oke, kamu orang benar. Oke, kamu belum benar. Mari kita memiliki kesetiaan, ketekunan dalam melakukan setiap firman Tuhan. Bukan saat hari Minggu saja, tetapi setiap hari, setialah melakukan firman Tuhan. Sudah Pak, hari Minggu, saya minta, ayo hari Seninnya, Selasanya, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu juga lakukan firman Tuhan. Pada hari Minggu saya tidak bohong, pada Senin saya suka bohong Pak. Nah, dirubah. Apa yang Raja inginkan dari kita adalah kita memiliki ketulusan hati. Ayat 11 bagian yang terakhir. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Orang yang memiliki ketulusan hati tidak akan ada agenda apa-apa saat ia melakukan sesuatu. Ia tidak berharap mendapatkan pujian, berharap mendapatkan materi dari apa yang dia lakukan. Saya mau belajar, Bapak Ibu. Saya sharing kehidupan saya kepada Bapak Ibu. Saya mau belajar. Untuk kalau saya melayani, saya tidak berpikir untuk mengharapkan sesuatu. Kemarin ada jemaat kami yang meninggal. Dia sudah kena kanker 6 tahun, Bapak Ibu. Kanker itu berawal dari prostat, ya, lalu menyebar ke tulang. Saat 6 tahun lalu saya kunjungi dia di rumah sakit, pada saat dia gerakkan badan sedikit, aduh. Pada saat dia berubah posisi sedikit, aduh. Tapi Tuhan masih memberi dia waktu. 6 tahun bertahan. Dan 2 hari yang lalu akhirnya meninggal. Saya tanya kepada seorang dokter ya, orang yang kena kanker pada saat sakit itu rasanya seperti apa toh? Kok dia dikasih morfin, Bapak Ibu tahu ya, kalau dikasih morfin di dada ditempel seperti koyo itu adalah sudah yang paling tinggi tingkatannya untuk menahan sakit. Orang yang tidak kuat dikasih morfin, itu bisa halusinasi Bapak Ibu. Saya pernah besuk 2 orang jemaat yang berbeda, dikasih morfin berhalusinasi. Nah ini yang ini yang meninggal ini dikasih morfin, tapi tetap merasakan kesakitan. Saya tanya kepada dokter, seperti apa tuh rasanya orang kalau kena kanker? Dia bilang, seperti kalau tangan kita kena silet. Disilet, itu rasa sakitnya. Dan akhirnya om ini meninggal, lalu minta yang melayani adalah salah satunya saya dan Om Bekti. Tapi pihak kematian di gereja konsultasi dengan keluarganya, dan keluarganya mengatakan, kita tidak punya banyak uang Pak. Saya bilang sama bagian kematian yang di bawah saya, tidak apa-apa, kita layani aja sebaiknya. Saya berusaha menekankan dalam hidup saya ini, kalau Tuhan memberi berkat, puji Tuhan. Kalau tidak pun, tidak boleh mengeluh. Karena Tuhan bisa memberkati dari hal yang lain. Jangan punya agenda, pokoknya kalau saya melayani harus dapat ini. Pokoknya saya mau melayani harus di gereja yang besar. Pokoknya saya kalau melayani saya harus dihormati. Oh ada yang minta pesawat bisnis class, minta hotel yang bintang 5, ada. Ayo, mari kita punya ketulusan hati, jangan ada apanya, tetapi apa adanya. 4 hal yang Tuhan sebagai Raja inginkan rakyatnya lakukan
taat pada setiap perintah Tuhan, punya roh takut akan Tuhan, kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan, dan punyailah ketulusan hati. Pada saat kita melakukan 4 hal itu, maka akan ada masa depan. Next slide. Dalam Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai dan akan ada masa depan. Orang yang mempunyai ketulusan hati akan ada masa depan. Lakukan 4 hal itu. Saat kita melakukan 4 hal ini, maka dia sebagai raja akan melakukan apa dalam hidup kita? Dia tidak hanya menuntut kita melakukan sesuatu untuk dia, tetapi dia juga memberi kepada kita. Next slide. Dia akan menjaga nyawa kita dan memberikan perlindungannya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Kata memelihara ini berasal dari bahasa aslinya syamar. Benar-benar diobservasi, diperhatikan baik-baik. Hidup kita akan diperhatikan baik-baik. Bisa diartikan sebagai seorang sipir yang mengawasi tahanan yang ada di penjara. Diawasi baik-baik. Jangan sampai lolos. Pada saat kita melakukan 4 hal di atas, maka Tuhan akan mengawasi hidup kita. Pada saat kita mau jatuh, tangannya akan selalu menopang kita. Pada saat kita butuh sesuatu, dia tidak lambat untuk memberi pertolongan. Kenapa kita seringkali tidak mendapat pertolongan? Kita lalu menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan? Kita lupa melakukan 4 hal di atas. Kita tidak lakukan firman Tuhan. Kita tidak punya roh takut akan Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan dengan setia. Kita tidak punya ketulusan hati. Maka belajar. Supaya pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna atas hidup kita, belajar. Saya juga terus belajar. Dan yang terakhir, Tuhan akan lakukan apa? Menerangi langkah rakyatnya, menerangi langkah kita, mencurahi kita dengan sukacita. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saat kita berjalan, terang Tuhan menerangi kita, maka langkah kita akan aman. Itu saya kasih gambar, coba itu senternya dimatikan sama orang itu, mungkin dia akan tersandung, mungkin dia akan tersesat, mungkin dia akan terperosok. Tetapi Tuhan yang adalah terang, jika kita melakukan 4 hal di atas, dia akan menerangi jalan kita. Kita jalan tidak sampai melenceng, kita jalan tidak sampai jatuh, terperosok, tidak sampai gagal dalam hidup ini. Dan dia berikan sukacita dalam hidup kita. Dalam Nehemia 8 ayat 11 dikatakan, sukacita Tuhan adalah perlindunganmu atau kekuatanmu. Pandang ke depan, ada masa depan. Bagaimana kita bisa mencapai masa depan? Tidak sampai menyasar, tidak sampai jatuh. Karena ada terang, karena ada sukacita Tuhan yang membuat saya kuat terus berjalan sampai pada masa depan. Saya kasih kesimpulan firman Tuhan hari ini, saya rangkum. Pandang terus ke depan, karena ada masa depan, di masa depan. Ini di masa depan kita lihat 2 tahun lagi ada masa depan, tetapi di balik itu ada masa depan lagi, hidup selama-lamanya. Bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja, maka dia akan mendapat jaminan untuk dibangkitkan dan hidup kekal, penuh bahagia di masa depan. Tuhan memberikan jaminan tadi, kita baca dalam Kisah Rasul tadi, bahwa Tuhan memberikan jaminan, pada saat kita mati pun kita akan dibangkitkan, seperti Tuhan dibangkitkan dari orang mati. Yang harus kita lakukan pada Sang Raja,
Apa? Menyembahnya. Yang Raja harapkan pada kita apa? Mengasihinya. Dibuktikan dengan taat perintahnya. Menjauhi dosa. Karena apa? Punya roh takut akan Tuhan. Dan hidup benar. Apa hidup benar? Melakukan firman Tuhan dengan setia. Tidak pada saat hari Minggu saja kita lakukan firman Tuhan, tetapi setiap saat kita lakukan firman Tuhan dengan kesetiaan. Apa yang Raja harapkan pada kita? Punya ketulusan hati. Melayani Tuhan apa adanya. Jangan ada apanya. Biasanya ada udang di balik rempeyek. Pada saat kita melakukan hal itu, maka sang Raja akan melakukan apa pada kita? Dia akan memperhatikan nyawa kita, jiwa kita, hidup kita. Wah, diperhatikan. Dia akan melindungi kita. Pada saat ada orang yang mau berbuat jahat pada hidup kita, dia lindungi. Dia menerangi langkah kita dan memberikan kita sukacita. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Kenapa orang seringkali tidak kuat menjalani hidup? Karena tidak ada sukacita dalam hidupnya. Setiap kali saya berkunjung ke rumah jemaat, saya selalu berdoa, Tuhan, tinggalkan damai sejahtera dan sukacita di tempat ini. Supaya kita semua boleh tetap kuat berjalan dalam perjalanan iman kita sampai akhir. Saya undang pemain musik saja, WL singer tidak usah, saya akan nyanyi dengan istri saya. Boleh ya Bapak Ibu? Saya nyanyi dengan istri saya ya. Kita nyanyi sama-sama, saya dibantu dengan istri saya. Lagu ini pada saat saya komsel, lalu ada anggota yang mengusulkan, Pak nyanyi lagu ini Pak. Setelah saya dengarkan, terus terngiang-ngiang dalam pikiran, dalam hati saya. Maju aja mungkin ya, lebih baik. Judulnya ini adalah penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Kita tidak mampu tanpa penyertaan Tuhan. Jangan kita merasa kuat karena kita memiliki segalanya. Kita harus merasa tidak kuat saat Tuhan tidak bersama dengan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kita berdiri bersama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan,
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi bersama-sama saya penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang
waktu kami datang menyembah Tuhan, karena kami tahu Engkau Raja yang adil, Engkau Raja yang besar, Engkau Raja yang maha mulia. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Kami tinggikan nama-Mu. Kami hidup semua karena anugerah Tuhan. Kami hidup semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah, sembah. Tiada yang sebanding dengan-Mu, tiada yang sebanding dengan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur-Mu, ucapkan syukur-Mu. Terima kasih. Ucapkan rasa cinta-Mu. Aku mencintai-Mu, Yesus. I love You, Lord. I love You, Lord. I love You, Lord. I love You, Lord. Kiara masyakara patakala balala balala batu. Ya Rabashakara patakala la 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 bado. I love You, I love You, I love You, Lord. I love You, Lord. I love You, Lord. We praise Your name, we praise Your name. We praise Your name, O Lord. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yakin Engkau ada di sini. Engkau sudah memberkati kami selagi kami menyembah Engkau. Kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh tertanam dalam hati kami. Bagian kami menyembah Engkau, mengasihi-Mu, menjauhi dosa, hidup benar di hadapan-Mu, memiliki ketulusan hati di hadapan-Mu.
Bagian-Mu Tuhan menjaga hidup kami, memperhatikan hidup kami, melindungi kami, menerangi langkah kami, memberikan kami sukacita. Dan sukacita-Mu itu kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga memberkati gembala sidang di tempat ini, Bapak Arif Budiono. Pakai terus kehidupan hamba-Mu ini, boleh serupa, semakin serupa dengan Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa diselamatkan melalui hidupnya. Berkati keluarganya, istri anaknya, berkati pelayanannya, berkati apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Berikan kesatuan hati dengan para pelayan Tuhan di tempat ini. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan tercurah, tercurah, tercurah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal selamanya. Kau baik, Kau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Anda diberkati oleh firman Tuhan. Nah, mari tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan bisa tampil ke depan, dan untuk worship leader dan juga singer bisa tampil juga ke depan. Kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik. Dan kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebentar Bapak Ananto akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Haleluya Yesus. Kami ucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Stephen Luke yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya. Amin. Kau pakai terus kehidupannya untuk melayani Engkau ya Tuhan. Yes. Memberkati untuk kehidupannya, memberkati untuk keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan untuk setiap persembahan yang sebentar akan kami berikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini boleh menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu tempat ini ya Tuhan. Amin. Memberkati untuk imamat yang sebentar akan mengedarkannya, memberkati untuk pelayanannya, memberkati untuk kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami akan memberikan dengan hati yang tulus untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena pagi hari ini Engkau kembali berbicara kepada kami semuanya sebagai umat yang Kau kasih, supaya kami semakin boleh belajar menyembah. Bahkan kami boleh semakin merendahkan hati dan diri kami. Kami boleh melakukan akan setiap perkataan firman yang Tuhan ucapkan. Itu adalah tanda bukti kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan suara kebenaran firman-Mu yang menghidupi kami, menjadikan kami boleh mengerti akhir hidup yang akan kami jalani. Kami boleh memilih, kami boleh mengambil bagian yang terbaik. Dan pagi hari ini Tuhan firman-Mu mengajarkan kepada kami semuanya, supaya kami memilih surga yang mulia. Biarlah surga itu boleh kami terima, dan surga itu boleh menjadi bagian yang kami miliki. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan mengarahkan, menolong, dan memberkati kami sesuai dengan kemampuan yang Tuhan ajarkan kepada kami semuanya. Secara khusus Tuhan Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Stephen Luke, bersama istri, bersama anak, yang sudah berbagi berkat atas kami semuanya. Dan biarlah Tuhan pelayanannya sebagai gembala di Tanah Mas, Engkau pakai lebih heran dan terus lebih heran, sehingga banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Berkati akan setiap kehidupannya sehari-hari. Tuhan tolong dalam aktivitas,
beri mereka kekuatan serta kesehatan yang terus diperbarui oleh Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk Ibu Rani, untuk saudari kami Kesia, untuk Bapak Jimmy Bastian yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian daripada Tuhan, sehingga hidup masa mendatang semakin diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, keluarga mereka masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga terus mengingat Tuhan akan saudara-saudari kami yang mengalami sakit, untuk Ibu Ngatmi, untuk Ibu Poniem, untuk Ibu Sum. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk Ibu Atik bagian jantung, untuk Ibu Maharsi yang masih mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau berkati mereka semua dengan berkat kasih pemulihan, kesehatan daripada Tuhan, sehingga mereka senantiasa boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih